jadikan kami Tuhan seperti yang Engkau ingini. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kebenaran firman-Mu dinyatakan. Basuh lidah bibir hamba-Mu yang memiliki kecenderungan yang tidak baik, tetapi biarkan sampaikan kebenaran-Mu tulus dari hati-Mu Tuhan. Dan pakai Tuhan supaya umat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kuasai tempat ini dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satupun kuasa berhak mencuri kebenaran firman-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, dan itu akan mengerjakan semuanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya berikan judul firman-Nya, panggilan yang dipatahkan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Samuel. Panggilan yang dipatahkan. Kita cepat saja karena banyak pengajaran. 1 Samuel 13. Ayat yang pertama. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. 2. Saul memilih 3.000 orang dari orang-orang Israel dan 2.000 orang bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan dan Saul. Hari ini kita akan membahas tentang Saul dan Yonatan. Pahlawan Allah, sama-sama pahlawan Allah, sama-sama umat pemenang. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarkannya. Ibrani artinya bangsa yang menyeberangi. Demikian seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dengan demikian orang Israel dibenci orang-orang Filistin. Kemudian diserahkan rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Oke, kita cepat. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihatnya orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju ke tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dan saya percaya Saul sangat ketakutan. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja habis mempersembahkan korban bakaran itu, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong dia untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, Nabi Samuel, dia berkata, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Saya garis bawahi, pada waktu yang telah ditentukan. Ya, sekali lagi, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku
di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya mula-mulanya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi kerajaanmu sekarang tidak tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diberikan Tuhan kepadaku. Kita lompat, kita teruskan. Kemudian berangkatlah Samuel pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia. Kira-kira 600 orang banyaknya. Ya. Kita lompat lagi 19. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Ya, kita lompat lagi 22. Sehingga pada hari pertempuran sebilah pedang dan lembing pun tidak terdapat di seluruh rakyat yang bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Ini mengerikan. Ini hari peperangan, kita punya pasukan 600 orang. Tetapi hanya 2 orang yang memiliki senjata pertempuran, yaitu Saul dan Yonatan. Begitu banyak orang-orang di tempat kita. Begitu banyak orang-orang di gereja Tuhan. Pada hari pertempuran mereka tidak membeli senjata. Mereka tidak punya senjata. Sebab ini peperangan antara orang Israel melawan kaum Filistin. Dan kaum Filistin menjajah orang Israel sehingga untuk membeli pedang, untuk membeli tombak, mereka harus beli sama orang Filistin. Dan ini memberatkan sekali. Dan untuk mengasah mata pisau, mereka harus beli dari orang Filistin. Mata pisau yang diasah tersebut. Mereka harus pergi ke tukang-tukang orang Filistin untuk mengasah pisau tersebut, untuk mengasah pedang tersebut. Hari-hari ini banyak di antara kita, ketika kita menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, kita tidak memiliki senjata. Dan lebih konyol lagi, kita melarikan diri dari pertempuran yang ada. Hari-hari ini banyak berdiri ajaran-ajaran sesat, sekte-sekte sesat. Karena mereka sekali lagi bertindak seperti Saul. Karena mereka melihat penglihatan yang sebenarnya memang mereka pingin lihat. Saya garis bawahi ya. Mereka melihat penglihatan yang sebenarnya mereka pingin lihat. Itu sekte sesat. Mereka mendapatkan penglihatan bukan apa yang Tuhan mau lihat, diperlihatkan kepada kita, tetapi apa yang mau mereka lihat, yang pingin mereka lihat. Oleh karena itu mereka akan masuk di dalam kejatuhan demi kejatuhan, sehingga Injil yang diberitakan tidak murni lagi. Jualan Injil, jualan lembu emas. Kamu tahu jualan lembu emas? Lembu emas itu ketika Musa pergi untuk terima 10 perintah Allah, mereka kehilangan figur, mereka gak dapat figur, mereka ciptakan figur sendiri. Hari ini kalau artis Korea daftar jadi pendeta, pasti akan laris manis dan akan disembah. Oh, ini ganteng, ini luar biasa. Seseorang, ya sekali lagi saya garis bawahi, seseorang memiliki roh Kristus bukan karena pesona yang ada di dalam dirinya, bukan karena kepribadiannya, tetapi ada nyata kuasa Allah, ada nyata pribadi Allah di dalam dirinya. Tetapi banyak orang melihat lembu emas sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Banyak orang yang merasakan lembu emas adalah Tuhan yang mereka bisa lihat, mereka bisa raba, dan mereka bisa sembah. Kita kembali ke topik peperangan orang Filistin melawan orang Israel. 600 orang pasukan tidak membawa senjata, cuma 2 orang yang punya, yaitu Yonatan dan Saul. Saya lihat pribadi Saul.
Saul ini pilihannya, destininya raja. Panggilan mula-mulanya raja atas Israel sampai selama-lamanya. Tetapi saya lihat, saya perhatikan Saul ini punya jiwa pengecut. Sekali lagi, Saul punya jiwa pengecut. Padahal sejarah membuktikan gagah perkasa, suka melawan musuh dan musuh selalu kalah oleh Saul. Mengapa saya berkata berjiwa pengecut? Suatu saat Tuhan akan hadapkan kita ke lembah-lembah yang paling kelam di dalam kehidupan kita. Tuhan akan izinkan kita masuk ke dalam lembah-lembah yang paling kelam. Tetapi reaksi seorang pemenang itu berbeda, tidak ditunjukkan oleh Saul. Saul tidak sabar, dia ingin cepatnya sendiri. Dia memakai baju efod, baju yang boleh digunakan oleh para nabi, para iman untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan dia sekali lagi berani-beraninya mempersembahkan sesuatu, melayani sesuatu yang bukan panggilannya. Beberapa minggu yang lalu saya cerita, kalau Anda melayani worship leader, singer, hanya karena bukan cinta sama Tuhan, karena ada seseorang yang Anda sayangi ada di sana, dan belum tentu orang yang Anda sayangi menyayangi Anda juga, alias bertepuk sebelah tangan atau bertepuk tiada tangan gitu ya, seperti itu. Dan Anda marah karena Anda merasa ada orang lain yang mendekati orang yang Anda sukai, walaupun dia belum tentu menyukai Anda. Saya rasa ini kejadiannya seperti Saul. Ya, itu bukan panggilannya, api asing, api yang lain. Dia memberanikan diri hanya untuk memenuhi apa yang dia ingin penuhi, yaitu tidak kehilangan hormat dari rakyatnya. Rakyatnya gemeteran. Orang yang kalah perang itu gemeteran gak? Oh gemeteran banget men. Orang yang putus cinta gemeteran gak? Oh gemeteran. Wow, orang kalau ditolak mulai, loh Tuhan sudah kasih penglihatan loh sama aku. Sekali lagi dengarkan statement saya. Orang sesat, sekte sesat melihat apa yang dia pengen lihat. Jangan-jangan itu memang yang kamu pengen lihat, bukan yang pengen Tuhan lihat. Ya kan? Kita mulai marah, kita mulai mengurung diri di kamar kos, dipanggilin, diketukin pintu, tidak datang-datang, tidak keluar karena patah hati. Tetapi ketika makanan lewat tuk-tuk-tuk kita baru keluar. Oh, saatnya saya memuaskan diri, saatnya saya mengenyangkan diri. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Saul memiliki roh yang rendah. Dia gak sabaran. Ya, sebenarnya destininya raja atas Israel selama-lamanya. Berapa banyak di antara kita yang gak sabaran? Tuhan berkata, kamu tunggulah, layani aku 7 tahun, maka aku akan tunjukkan kamu pasanganmu. Atau Tuhan berkata, layanilah aku 7 bulan, maka aku akan tunjukkan pasanganmu. Tetapi fokus kita bukan ke Tuhan, tapi ke pasangan. Ya kita melayani dengan giat, wah energik, mungkin song leader lompat kiri, lompat kanan gitu, gulung kiri, gulung kanan sampai tergulung sama karpet. Oh pokoknya lompat, pokoknya energik, pokoknya dahsyat, pokoknya luar biasa. Wah pokoknya worship leader, wah melayani dengan luar biasa. Jemaat pulang dia masih menyanyi dan menyanyi dan menyanyi gitu ya. Tetapi sekali lagi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, hatinya tertuju kepada apa yang merupakan janji Tuhan. Dan akibatnya ketika 7 bulan berlalu dan belum ada jawaban, dia memberanikan diri memakai jubah para nabi dan berkata, "Hei gadis cantik, you are my mind." Wah gitu ya. I see heaven open. Dan tiba-tiba
Dan saya lihat itu begitu nyata, begitu luar biasa. Di dalam mimpi itu saya sampai gemetar, ya kan? Dan yang mendengarkan seperti itu ikut gemetar. Tuhan, jauhkan aku dari malapetaka ini. Tuhan, tolong jauhkan aku gitu ya. Tetapi kamu menunjuk langsung dan berkata, saya mendengar, saya melihat. Dan seketika itu Tuhan berkata, tadinya aku tetepin kamu jadi pahlawan. Sekarang aku gak tetepin kamu jadi pahlawan lagi, tetapi jadi pecundang. Kerajaanmu akan terbelah kemana-mana. Jangan main-main dengan otoritas nabi. Jangan bertindak sebagai nabi. Jangan bertindak sebagai orang-orang yang tidak mengenal. Saul ini punya kecenderungan yang buruk. Suka menerka-nerka, berpraduga. Tapi hari-hari ini banyak anak Tuhan yang tidak menggunakan asas praduga tak bersalah. Ketika ada satu kejadian, temannya gak datang pelayanan, kita langsung hakimi mereka rame-rame dan berkata, oh udah biasa itu pasti ketiduran, pasti molor, itu sudah pasti ngorok itu. Dia sudah masuk ke dalam sorga tingkat ke-9, pokoknya dia gak mau datang karena ini. Banyak anak Tuhan yang berpraduga loh, ya kan? Suka menghakimi, berpraduga yang tidak, padahal kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Saul punya kelemahan yang pertama, yang fatal, pengecut. Yang kedua, suka berpraduga. Ketika Tuhan izinkan peperangan itu terjadi di dalam kehidupan kita, apa reaksi kita? Mari kita baca ayat selanjutnya. 1 Samuel 14. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang ada di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Ya, Yonatan dan Saul. Ini beda banget. Satu gen, tapi beda. Ya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang ada di Migron. Arti Migron itu lembah yang sangat curam atau terjal. Dan rakyat itu yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod anak Pineas dan anak Eli imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Sekali lagi ini ada kecenderungan yang aneh dari Saul. Saul tahu, ya sekali lagi, Saul tahu ada anak Eli imam Tuhan di Silo. Saya garis bawahi, memakai baju efod. Baju efod itu artinya otoritas untuk mendapatkan mendengar suara Tuhan. Tetapi Saul, apa reaksinya dia? Duduk di ujung Gibea dan di bawah pohon delima. Tahu nggak tengar-tengar itu apa? Mungkin di dalam pikirannya udah berkecambuk. Rakyatku pasti tidak suka sama aku lagi. Padahal aku ini Saul, raja yang sangat ganteng. Ini orang parah ini. Pahlawan yang parah. Dia bisa duduk di bawah pohon delima dan dia tidak melakukan tindakan apapun. Kita boleh dikalahkan iblis. Iblis boleh menjara habis kita. Kita boleh dikalahkan iblis. Iblis boleh menjara keluarga kita habis-habisan. Tetapi satu hal yang Tuhan pingin tahu, apakah kita punya tindakan kepahlawanan atau tidak? Ataukah kita akan duduk berdiam diri menangisi kehidupan kita? Lagi-lagi aku gak bisa, lagi-lagi aku gak bisa, dan lagi-lagi aku gagal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Saul punya otoritas untuk bilang sama anak Eli itu,
Dia seharusnya bisa bertanya apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupanku. Tetapi dia tidak melakukan. Baju efod ada. Itu perkenanan Tuhan. Itu pertanda Tuhan mau orang yang punya baju efod itu bertanya kepada dia. Dan seorang imam tidak akan bergerak. Sekali lagi, jabatan imam tidak akan bergerak kalau tidak ada perintah dan kalau tidak ada pertanyaan. Beda dengan nabi. Kalau nabi nggak usah diperintah, dia suka obrak-abrik orang. Tidak usah diperintah, dia suka porak-porandain orang. Tetapi sekali lagi, saya kasih garis bawah kenceng-kenceng, ya. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikebod, anak Pileas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memacu baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara perlintasan-perlintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung batu di sebelah sini dan ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Ya, kita lompat saja pada ayat yang ke-11. Ya. Kita baca ayat 6 dulu. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini keren. Saul, dia imannya adalah iman situasi. Kalau jemaatnya lagi banyak ribuan, dia bisa gagah-gagahan di depan mimbar berkata, kita bangun bait suci Allah. Sambil akuntan di belakangnya, Pak, perpuluhan hari ini sudah mencapai angka yang sangat signifikan. Amin, haleluya, kita bangun bait Allah. Sangat mudah untuk berkata seperti itu. Tetapi Yonatan beda. Ketika dia tidak memiliki banyak pengikut lagi, dia berkata, I think. Bahasa Inggrisnya lebih keren, bahasa aslinya, I believe. Saya percaya Tuhan bisa menolong saya, baik dengan sedikit atau banyak orang. Tuhan bisa buat saya memenangkan pertempuran, baik dengan sedikit atau banyak orang. Punya iman, kamu punya imannya Saul atau punya imannya Yonatan? Saya nggak ngerti. Saul itu siapa? Bapaknya Yonatan. Oleh karena itu nama Yonatan berkata Yonatan bin Saul, bukan Yonatan bin Felix atau Yonatan bin Martin, yang artinya Yonatan anaknya Saul. Ya, kita baca, kita lompat di ayat berikutnya 11. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjata, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel ini. Saudara, mungkin kita sekarang ada di lembah Migron, lembah yang sangat terjal. Tapi Tuhan pingin kita naik ke bukit-bukit kemenangan kita. Dan di bukit-bukit kemenangan kita, mungkin Anda tidak menemukan Tuhan. Di bukit-bukit kemenangan kita Anda menemukan pengejek-pengejek Anda. Mungkin tuh saudara seiman Anda yang belum bertobat. Mungkin tuh orang-orang di sekitar Anda yang Tuhan izinkan pakai untuk menghambat Anda. Dan mereka ngejek. Orang Filistin ngejek, naik. Bapak belur lu kamu naik. Mereka berseru, ayo naik. Kalau Saul sudah digituin, saya percaya dia seperti orang yang keluar dari lubang persembunyian dan begitu ada musuh, masuk lagi. Anda Saul atau Yonatan? Anda punya rohnya Saul atau rohnya Yonatan?
Ketika masalah terjadi, Anda masuk ke dalam lubang persembunyian Anda atau keluar dan naik ke gunung dan memenangkan pertempuran itu. Yonatan punya iman yang luar biasa. Dia berkata, hari ini juga kamu jatuh ke tangan saya. Saya ingat waktu saya kecil suka nakal, suka tawuran. Ada 2 kelompok geng gitu ya. Saya bukan ketua gengnya, saya ini orang yang ngikut aja. Mana yang lebih besar itu yang menguntungkan saya gitu ya. Seperti itu ya kan. Karena walaupun saya punya basic bela diri, saya percaya dan kawan-kawan jauh lebih memenangkan pertandingan daripada seorang diri. Itu prinsip saya waktu itu. Dan ketika kami SD, kami SMP, ketika kita gertak-gertaan, ayo kamu, gue jadiin perkedel, gitu ya, seperti itu. Wah, keren gitu ya. Saya lebih keras lagi ngomongnya, lu berani melangkah selangkah, kuburan, wah gitu ya. Tetapi waktu perperangan sesungguhnya, pertempuran sesungguhnya di rel sepur gitu ya, seperti itu. Mereka menyerbu kami, apa yang saya lakukan dengan gagah berani? Tidak, ikut lari. Wah gitu ya, seperti itu. Karena apa? Karena imannya cuma iman situasional. Kalau situasinya mendukung, ikut iman A. Kalau penyembahannya ikut mendukung, ikut worship A sambil menangis-nangis. Ku pandang wajahmu. Padahal dia gak memandang wajah Tuhan gitu ya. Memandang ke derita hidup dan dia menangis gitu ya, seperti itu. Tapi ingat, sekali lagi, punya iman Yonatan. Dan apa akibatnya? Mari kita baca sekali lagi. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas. Sometimes Tuhan izinkan untuk mendaki gunung kamu merangkak. Merangkak itu butuh humble, butuh kekuatan, butuh keteguhan hati. Ya, sekali lagi, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya, orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini, haleluya, Filistin mengalami kekalahan yang pertama. Ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata ini besar kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dan sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal, penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Halo, haleluya. Anda ingin membuat iblis gemetar? Lakukan seperti Yonatan. Dan berikutnya, ketika peninjau-peninjau Saul, peninjau-peninjau itu apa sih? Mata-mata, tilik sandi, ya, seperti itu. Di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti orang ombak berjalan ke sana kemari. Berkatalah Saul kepada tentara-tentara bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari antara pada kita. Sekali lagi, tindakan pengecut dilakukan oleh Saul. Begitu lihat banyaknya orang yang bersorak-sorai, yang sebenarnya akan bela bangsa Israel, Saul takut. Saul masih curiga, kira-kira itu siapa ya, teman atau musuh ya? Kira-kira, saya percaya iman kita bukan iman kira-kira, tetapi iman di dalam Kristus Yesus, ya dan amin. Ya, 18. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itulah dia membaju baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada Iman itu, kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata kepada Iman itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul berseluruh rakyat bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah orang yang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, yang telah ikut dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas lewat Bet Awen.
Sidang jemaat yang sangat dicintai Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Destiny kita adalah pemenang. Destiny kita pahlawan. Jika Tuhan berkata tidak, itu artinya tidak. Jangan ditambahi untuk saat ini. Ketika Tuhan berkata, itu bukan jodohmu, yang itu jodohmu. Dan Tuhan berkata tidak, artinya untuk selama-lamanya. Jangan ditambahi tidak, apa Tuhan? Untuk detik ini, oke, amin, haleluya. Kalau gitu detik berikutnya boleh gitu ya. Oh itu kan mau-maunya kamu. Kalau Tuhan berkata tidak, taat. Kalau Tuhan berkata maju, jangan malah bingung, maju aja. Iya enggak? Teman-teman yang sangat dicintai Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingin kita menjadi penguasa-penguasa kehidupan kita. Jangan terpuruk berlebihan. Seringkali Tuhan izinkan kita memasuki lubang-lubang persembunyian, lembah-lembah dengan satu maksud, yaitu melahirkan umat pemenang. Jangan biarkan diri kita sesak berlebihan. Saya tahu, sementara saya bicara, Roh Kudus juga bicara. Begitu banyak orang-orang yang di antara kita memiliki past tense yang berat, masa lalu yang berat. Mungkin masa lalumu dilecehkan orang, mungkin masa lalumu dikhianati oleh orang yang kamu kasih. Tetapi satu kali lagi yang saya mau kasih tahu, Tuhan menakdirkan engkau menjadi seorang pemenang. Mungkin kau hari-hari ini Roh Kudus katakan ada yang kepahitan dengan Tuhan. Ada yang kepahitan dengan janji-janji Tuhan. Belajar dari Saul hari ini. Saul disuruh tunggu 7 hari. Tetapi ketika itu ya, sekali lagi ketika nabinya tidak datang, dia melakukan keputusan sendiri. Padahal Alkitab mencatat 7 hari itu belum genap. Alkitab mencatat janji Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya dan amin. Kita aja yang anggapnya seperti keterlambatan. Ini ceritanya kayak gini, 7 hari, ini pagi-pagi buta. Dia lihat, mana nabiku, ayo datang gitu ya. Oh tidak datang, gemeter ya, gemeter. Padahal masih ada waktu sebelum matahari terbenam untuk menunggu. Dia udah ketakutan karena sementara nabinya belum datang, tentaranya kocar-kacir. Orang Israel pergi meninggalkan dia. 1, dia udah keringetan. 2, keringetan. 20, dia netes lagi. Udah pergi tuh ketakutannya. Dan ketika melihat situasi tidak memungkinkan, ambil tindakan sendiri. Ambil tindakan nyata. Mungkin ada di antara kalian. Kalian lihat satu-satu teman kalian berpasangan. Lu, wis laku. Lu, ya ampun. Itu ya. Cowok kemakmuran kayak gitu laku. Wih. Satu lagi. Cowok yang berkelimpahan dengan lemak itu laku. Gitu ya. Tes gitu ya. Akhirnya enggak sabar. Pakai baju imam sendiri dan berkata, "Tuhan, Engkau tahu aku ganteng." Overconfidence, bolehlah, enggak apa-apa. Kalau soal ini boleh, tidak apa-apa. Tetapi dia berkata, saatnya aku udah besar. Semua udah siap. Rumah sudah siap. Mobil sewaan sudah siap. Semuanya udah siap. Rumah sewaan, mobil sewaan, baju sewaan sudah siap. Saatnya saya berumah tangga, Tuhan. Tuhan kasih saya penglihatan. Dan Tuhan tidak kasih penglihatan, tetapi dia melihat apa yang dia ingin lihat. Seseorang yang sangat cantik jelita seperti itu. Dia lupa dengan 3 prinsip di tempat ini. Berdoa, berusaha, dan berkaca. Yang ketiga dia lupa. Dia harus berkaca terlebih dahulu. Berdoa sudah berusaha. Dia gak lihat-lihat. Makanya dia melihat apa yang pengen dia lihat. Kamu
Ya kan, seperti itu. Tetapi yang saya mau kasih tahu, Saul melakukan kesalahan fatal. Matahari belum juga terbenam. Sekali lagi, matahari belum juga terbenam. Dan Nabi Samuel datang tepat pada waktu hari mulai menginjak mau hari ke-8. Dan yang tadinya mau menerima berkat malah menjadi kutuk buat dia. Siapa yang punya karunia gak sabaran, gak usah angkat tangan. Oh, semua berarti gitu ya. Biasanya harus ada tekniknya, males angkat tangan melulu. Nah, teman-teman yang sangat dicintai Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berkuasa atas apapun. Yordan bagi kebanyakan orang itu adalah sebuah sungai yang menakutkan. Sungai Efrat bagi kebanyakan orang itu sungai yang sangat menakutkan. Tetapi bagi orang yang tergila-gila sama Tuhan, itu akan diseberangi berulang-ulang kali. Dan saya mau kasih tahu, kita ini keturunan orang Ibrani. Keturunannya ahli waris Allah. Ibrani artinya orang yang menyeberangi. Kita berani menyeberangi badai-badai sekalipun. Kita berani menyeberangi sungai-sungai sekalipun. Yang paling deras sekalipun, destiny kita ini umat pemenang. Kita ini harus berkuasa atas semua kehidupan kita. Lakukan tindakan-tindakan yang profetik. Lakukan tindakan yang profetik. Engkau pahlawan, apa masalahmu? Putus cinta. Ya. Putus cinta dengan seseorang yang bertepuk sebelah tangan. Oh, saya mau kasih tahu, Tuhan lebih sanggup kasihin kamu yang terbaik bagi kamu dan bagi dia. Ya, saya tidak mau seakan-akan yang terbaik bagi kamu, seakan-akan yang tidak menolak kamu itu, yang menolak kamu itu seakan-akan sampah, bukan orang baik, bukan. Yang terbaik kamu dan bagi dia. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan berkata bahwa barang siapa yang mau seperti Yonatan mengambil timing of God, dia akan diangkat Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawannya. Hari-hari ini siapa yang mau mengalahkan Romamon di Indonesia? Kamu bisa berkuasa atas uang. Uang tidak lagi kamu cari, uang yang tunduk sama kamu. Uang tidak berkuasa atas kamu. Tuhan berkata, bantu saudaramu, bantu. Tuhan berkata, jangan bantu. Ya nggak usah bantu. Itu kan miliknya Tuhan. Sakno Tuhan, sakno. Enggak. Tuhan sedang latih. Kasih itu tidak selalu memberi dengan cuma-cuma. Kasih itu mendidik. Kasih Tuhan itu mendidik. Karena Tuhan tahu kita umat pemenang, bukan bangsa pengemis. Karena Tuhan tahu kita umat pemenang, bukan pengemis cinta. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kamu pahlawan Tuhan. You semua pahlawan Tuhan. Dan mari satu ayat lagi, pemain musik maju ke depan. Kita baca ayat 6b, 6c mungkin ya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. 1 Samuel 14 ayatnya ke-6c. Mungkin ya. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Sekali lagi, Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak atau sedikit orang. Oke? Dan mari kita baca ayat selanjutnya. 10. Tetapi kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Kita umat pemenang. Umat perjanjiannya. Jangan ada seorang pun yang boleh membelokkan, mematahkan destiny kita. Belajar dari peristiwa Alkitab ini. Miliki kesabaran.
miliki kepribadian yang baik di mata Tuhan. Kepribadian baik itu bukan diusahakan oleh Tuhan, tidak. Manusia yang harus berusaha dengan tangan kasih Tuhan. Memiliki hati yang murni. Sebab Tuhan berkata, aku dekat dengan orang-orang yang murni hatinya. Dan barang siapa yang memiliki hati yang murni, dia akan melihat aku. Yang berikutnya, belajar untuk sabar. Sebab pertolongan itu pasti datang. Sebab dia jauh tahu untuk memberkati doa-doa kita. Dia jauh tahu untuk menolong kita. Bahkan lebih besar dari apa yang pernah kita doakan. Tuhan menulis demikian di dalam firman-Nya. Dan Alkitab mencatat ada ayat yang berbunyi terhadap janji Tuhan, aku tidak digoyahkan, tetapi aku tetap percaya. Kita bukan sekte sesat. Begitu banyak gereja Tuhan yang mengaku mengenal Tuhan. Masa boleh banyak, tapi apakah ada Tuhan di sana? Atau kesombongan yang dibawa? Dan saya mau katakan kepada sidang jemaat ini, jikalau ada orang yang meremehkan kamu, bersukacitalah. Jikalau ada orang yang merendahkan kamu, bersukacitalah. Jika ada orang menganggap kamu adalah kegerakan sampah, bersukacitalah. Sebab Tuhan akan menolong engkau pada waktunya. Bukan dengan sedikit atau banyak orang, tetapi asalkan Tuhan bersama engkau, siapakah yang akan takut padamu? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang mau keluar dari lembah-lembah kehidupanmu, engkau gak usah berdiri, cukup angkat tangan. Yes. Siapa yang mau keluar dari lembah-lembah kehidupanmu dan berkata, aku gak mau sembunyi lagi. Mungkin kau patah hati, engkau sembunyi terus dengan orang-orang yang kamu sukai. Keluar, keluar, daki gunung, menangkan pertandingan. Mungkin karena patah hati karaktermu berubah. Keluar dari lubang persembunyianmu. Mungkin karena sekarang kau tidak diberkati, seakan-akan keuangan itu tipis di kantong kamu. Kamu tidak berani, kamu menjadi minder. Karena indikator kamu selama ini adalah berkat. Orang yang diberkati adalah orang yang banyak uang dan dicintai Tuhan, itu salah. Keluar. Kalau selama ini kau dikuasai oleh mamon, injak mamon itu dan berkata keluar. Yes. Your destiny adalah pejuang Tuhan, pemimpin. Your destiny is warrior, your destiny is heroes. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada orang yang bisa mengubah destiny itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketika orang Israel mau masuk tanah perjanjian, mereka menyanyikan lagu ini. Katakan, asalkan Tuhan besertaku, aku akan maju. Tetapi bila engkau tidak besertaku, jangan biarkan kami maju.